Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Ini suasana langit agak mendung di sore hari ini, tanggal 5 Juli 2024. Saya ingin sedikit bercerita tentang menanam padi di lahan gambut. Ini lagi saya berada di Kecamatan Kapuas Timur, di Desa Membulau Timur, di Handil Cempaka. Kebetulan ini adalah lahan padi yang saya tanam kemarin. Alhamdulillah, sepertinya buahnya ini bersih. Yang sudah berbuah ini bersih, yang bagian depan ini, dan lahan yang saya tanam ini sekitar 1 hektar. Namun saya ingin bercerita di balik hasil padi yang ada ini, bahwa dari 1 hektar ini tidak semuanya kondisi seperti ini, tetapi ada bagian belakang yang pertumbuhannya terganggu macet, alias banyak yang mati. Nah, sehubungan dengan cuaca ekstrim yang kita hadapi pada saat ini, di mana juga seringkali pemerintah menyampaikan bahwa kemungkinan tahun 2023 ini kita mengalami krisis pangan nasional. Ya, itu kita sudah mengetahui 2022 informasi itu. Kemudian juga kita sering juga mendengar adanya perubahan cuaca ekstrim yang mengakibatkan pertumbuhan tanaman apa saja termasuk padi mengalami gangguan. Sehingga dalam menghadapi cuaca ekstrim itu, para petani kita harus bisa menyikapi kondisi. Nah, kebetulan saya bercerita tentang pertanian yang saya tanam ini. Dulu ada masyarakat kami di sini yang saya percayakan untuk memelihara. Tahun 2019, 2020, 2021. Dan alhamdulillah waktu itu kalau kita menanam padi, kita melihat kondisi kebiasaan masyarakat sini ya, tradisi masyarakat sini menanam padi pada waktu-waktu tertentu. Tetapi untuk tahun ini kita tidak bisa lagi mengikuti tradisi itu. Kita coba menanam padi lebih awal. Nah, makanya pada waktu itu kita awal bulan November 2022 kita sudah mulai membuat anakan bibit padi lokal ini kan. Nah, begitu berjalan ternyata di luar dugaan, lahan di sini, karena sini lahannya datar, semuanya berair kecuali yang ditinggikan. Nah, kita menanam anakan itu di tempat yang tinggi. Bagi yang menanam anakan padi menugal bahasa kita di sini, itu langsung mati padinya karena terendam air berbulan-bulan gitu kan, bukan berhari-hari, berbulan-bulan. Nah, sehingga apa yang terjadi, petani lokal kita di sini tahun ini banyak yang tidak bertani. Alasan pertama karena bibit padinya tidak ada, yang kedua biaya berproduksi, biaya membersih lahan juga tidak ada, karena 2022 2021 tuh kita dalam keadaan corona dan masyarakat sini banyak gagal panen akibat ini turun hujan ini, akibat corona dan akibat serangan virus tongro. Nah, saya mencermati menyikapi situasi seperti itu karena saya punya lahan di sini, ada beli 1 hektar, saya bersihkan dengan manual. Ini sudah tanam yang ketiga. Dari pengetahuan yang saya ambil bahwa saya lebih awal menanam padi itu, membuat anakan di tempat yang tinggi. Nah, cuacanya basah, airnya dalam,
ya kita tanam aja di bibit padi itu di yang airnya surut gitu kan. Nah, jadi yang penting rajin gitu ya ke sawah, ke lahan melihati. Nah, alhamdulillah kita punya anakan padi baik ada lah. Nah, karena kita siapkan sedini mungkin. Dan setelah berjalan terus ternyata gangguan banyak sekali gitu kan. Nah, kelangkaan pupuk pernah terjadi, mahal pupuk. Kemudian ada lagi cobaan tanaman padi ini warnanya kuning gitu daunnya. Kita berusaha mengantisipasi. Nah, kita kita membuat pupuk buatan yang namanya pupuk TSB yang dari bahan telur dan Ajinomoto. Kita memang di sini selain saya bertani, saya juga menanam sawit gitu kan. Jadi untuk mengatasi kelangkaan pupuk itu, kita buat pupuk cair itu. Dan kelihatannya karena tahun dulu juga tetangga saya di sini ada yang sedikit sekali dapat hasil padinya, alhamdulillah saya bisa besar gitu kan, bisa banyak. Kelihatannya pengaruh pupuk cair ini luar biasa. Dan ini lahan ini salah satunya saya berikan dosis pupuk TSP atau pupuk cair yang saya buat itu, yang sebelumnya sudah saya siapkan. Hampir tiap minggu saya lakukan penyemprotan di sini. Kemudian ada serangan serangan penyakit, ada belalang, ada ulat dan sebagainya. Saya berikan obat kimia juga, insektisida, dari yang murah sampai yang mahal. Dari saya Alika sampai ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu apa namanya, yang lebih Piktako. Nah, itu harganya mahal. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan, kalau di sini petani tidak punya uang, di saat padinya diserang oleh penyakit atau padinya perlu pupuk, disinilah posisi yang berat bagi petani kita di sini untuk menyesuaikan keadaan. Sehingga apa yang diprediksi oleh pemerintah, kita gagal panen akibat cuaca ekstrim, karena cuaca ekstrim ini hanya bisa diatasi. Pertama, petani itu tangguh, petani itu siap, petani itu harus rajin ke lahan. Nah, petani itu harus punya kemampuan keuangan, seperti membeli obat tadi, membeli obat Pirtako yang harganya mahal, cuma 500 cc harganya 160. Bagi kita yang punya uang mudah, tapi kalau nggak yang punya uang, nah ada obatnya, menyemprot lagi ke lapangan, perlu alat lagi, perlu tenaga lagi. Kemudian ketika kita lihat padi kita baru tumbuh, ada daunnya kering, ada kuning, itu harus kita antisipasi. Nah, saya waktu itu pupuk tidak ada, bahkan ada isu yang tidak enak didengar bahwa pupuk yang beredar itu eh, rada-rada palsu gitu. Saya tidak tahu benar atau tidaknya, tapi yang jelas waktu itu masyarakat mengatakan itu palsu. Bahkan petugas pertanian sini juga mengatakan jangan pakai pupuk ini. Akhirnya membingungkan masyarakat petani kita di sini. Di samping pupuknya mahal, susah didapat. Nah, ditambah lagi isu-isu yang bermacam-macam. Disinilah petani kita diuji. Nah, jadi untuk menghasilkan padi produksi seperti ini tidak mudah sekarang. Nah, lain yang dulu. Kalau dulu kan masih normal, cuaca masih stabil. Nah, musim tanam okmar, musim tanam asep. Sekarang ini tidak jelas lagi. Nah, prediksi bulan Juli, Agustus puncak kemarau, ternyata awal 1 minggu bulan Juli ini tiap sore atau pagi ada hujan. Nah, ini kan di luar dugaan ini. Nah, inilah alam ini sudah tidak seperti masa lalu. Nah, kita maklumi, kita pahami. Kenapa? Karena kita tahu sendiri bahwa di bumi ini sudah terjadi krisis tentang tanaman, sehingga perubahan terjadi cuaca dan sebagainya. Disinilah petani kita harus punya kemampuan dan keterampilan, kemampuan finansial, kemampuan strategi untuk menanam padi, dan juga kemampuan keterampilan kita untuk ya membuat pupuk buatan kalau tidak ada pupuk
kimia, kita beli pupuk buatan. Nah, saya sarankan bagi petani-petani supaya kita berhasil, kita harus belajar juga karena mudah sekarang diakses di internet gitu kan. Nah, tadi saya sedih mendengar berita dari pedagang bahwa petani di Anjing sini tahun ini banyak yang lahannya banyak yang taung alias tidak panen tidak menanam padi. Alasannya kenapa? Banyak. Pertama katanya tahun modalnya tidak ada karena kegagalan panen tahun 2002 akibat tongoro itu 1 hektar kadang menghasilkan 1 belek loh. Nah 1 belek itu waduh di luar dugaan gitu. Jadi petani kita di sini hanya bisa berlanjut menanam lagi tahun kedepannya modalnya dari hasil pertanian tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya gagal, wah ini terancam ini tidak menanam padi dan lebih parah lagi terancamnya tidak nanam padi lalu untuk makan sehari-hari dari mana tidak ada akhirnya harta yang lahan padi yang kemarin hasil produksi bukannya untuk ditanam tetapi dijual. Nah, kondisi inilah yang saat ini kita sangat memprihatinkan masyarakat kita. Mudah-mudahan ya yang saya ceritakan ini menjadi siaga kita untuk krisis pangan. Minimal kita harus kalau beli sih mudah aja bisa aja, tapi yang saya maksud saya cerita inilah kenyataan petani lokal yang dialami. Memang tidak semuanya gagal, ada juga yang berhasil. Ada juga yang berhasil, tetapi biasanya kalau petani kita di sini kalau yang stabil kita panen semua gitu kan padinya. Nah, kalau ini enggak. Coba saya ini bisa panen di samping saya di sebelah tuh mati semua padinya. Kenapa? Karena dia tidak mampu beli obat Pitaco yang mahal itu. Tidak mampu beli pupuk. Ditambah lagi keterlambatan menanamnya. Saya nanam bibitnya bulan November 2002. Dia menanam bibitnya bulan Januari. Nah, beda 2 bulan loh. Nah, bahkan saya yang nanam duluan ini ada beban mental dulu di sini. Masyarakat di sini menyalahkan saya. Kenapa? Lebih duluan menanam padi, belum saatnya. Saya berargumentasi, Bapak jangan mengikuti tradisi yang dulu stabil normal. Sekarang ini tidak bisa lagi karena alam kita sudah mengalami perubahan akibat kerusakan di permukaan bumi oleh aktivitas manusia juga. Nah, jadi kita harus kalaunya lahannya sudah berair bisa ditanam, kita tanam aja, jangan melihat bulan apanya. Jangan melihat lagi ini musim Okmar, ini musim Asep. Nah, kita nanam. Nah, itu teori-teori yang itu sekarang ini kalau kita berpatokan kepada masalah teori itu, kita bisa nggak panen lah. Kita nggak bisa menanam padi. Sedangkan perut kita butuh makan gitu kan, butuh makan gitu. Nah, coba Bapak bayangkan, Ibu bayangkan. Dulu waktu stabil, ini padi lokal yang saya tanam ini, harganya 1 belek itu cuma 70.000. Kalau gabahnya ya 180, 190.000 lah. Nah, yang anunya gabah bukan gabah berasnya. Kalau gabahnya separuh lah biasanya. Sekarang 100 kali lipat lebih naiknya. Ini 1 beleknya hampir 160.000 ya. Itu pun susah dicari. Nah, jadi kalau bisa panen seperti ini berarti bersyukur gitu. Nah, jadi tadinya saya pikir nih semuanya bisa baik, belakang tuh udah nggak bisa ditanam, udah bisa dipanen lagi, sudah habis semuanya tuh. Kenapa? Nggak tahu, kemarin kuning, saya obat ya semprot. Yang memang di lahan paling belakang itu lahan baru yang saya buka, kasih kapur juga dibersihkan, tapi masih mungkin piritnya masih tinggi. Yang sini mungkin udah 10 tahun jadi agak netral. Nah, padahal sudah saya usahakan keliling ini di di kandang supaya kapur pupuk yang ada di sini tidak keluar gitu kan.
Tapi kemarin yang saya kandang ini justru 2 tilan ini lebihnya air. Kalau sudah air masuk ke sini, karena daerah sini kan rendah, jadi air dari segala penjuru datang sini, dari laut lewat lewat sungai masuk ke sini, dari darat masuk sini. Akhirnya semua yang ada, zat-zat yang ada tuh masuk ke sini. Kalau kita kada antisipasi, gagal lah kita. Apalagi di daerah saya yang panen ini, padi saya ini, nggak semua orang panen, tidak seperti di Anjir, di samping Kapolsek itu banyak hamparan padi. Di sini cuma ada 3-4 lahan, selebihnya itu lahan galam, lahan hutan. Makanya ini banyak sekali nih binatang-binatang hama, burung pipit dan sebagainya. Tetapi saya tidak putus asa. Nah, berusaha. Saya melakukan pertanian ini, saya juga belajar, ingin menguji, coba apakah bisa berhasil. Nah, ternyata bisa berhasil, tetapi harus ekstra kerja keras, biaya, tenaga, pikiran, nah dan sebagainya. Demikian mungkin yang dapat saya ceritakan, mudahan ada manfaatnya bagi yang menonton video ini. Artinya inilah pengalaman. Tidak ada niat hanya untuk berbagi pengalaman, karena pengalaman itu saya gali penuh dengan perjuangan. Nah, jadi saya sukses menanam padi buat apa? Buat sendiri, tapi saya juga ingin mengajak kepada yang lainnya, sehingga yang dikatakan oleh pemerintah kita, dari Bapak Presiden, dari Pak Gubernur, dari Pak Bupati dan kecamatan serta kepala desa, jangan sampai terjadi krisis pangan. Nah, karena ini bukan masalah Indonesia saja, ini masalah dunia. Saat ini dunia dalam keadaan krisis pangan karena cuaca ekstrim global, bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi ini di semua belahan dunia. Oke, terima kasih. Sehat. Salam sejahtera, salam saya dari petani Kapuas. Saya sangat bangga kepada Anda yang bertani, karena bertani itu adalah ibadah ya. Bertani adalah ibadah karena hasil ini bisa dimakan orang dan untuk melaksanakan ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.